Alberto Zaccheroni beberkan 3 aspek penting yang buat AC Milan nyaman di puncak. Mantan pelatih Rossoneri, Alberto Zaccheroni, membeberkan 3 aspek penting yang membuat skuad asuhan Stefano Pioli berada di pucuk klasemen. Selain itu, ia juga menyebut beberapa nama pemain yang menurutnya berperan penting saat AC Milan menang atas Cagliari. Serie A 2021-2022 tinggal menyisakan 8 pertandingan lagi. Itu berarti AC Milan berkesempatan untuk meraih 24 poin sekaligus mengamankan pucuk klasemen di akhir musim. Kemenangan kontra Cagliari pekan lalu menjadi suatu hal yang sangat penting karena Rossoneri makin memperlebar jarak poin mereka dengan pesaing terdekat. Selain itu, kemenangan tersebut juga merupakan hasil dari kerja keras pemain di lapangan serta kecermatan Stefano Pioli dalam meracik strategi. Alberto Zaccheroni yang pernah menangani AC Milan pada periode 1998 sampai 2001 itu memuji Stefano Pioli dengan mengatakan bahwa pelatih tersebut telah melakukan beberapa perubahan bagus. Pria berumur 68 tahun itu juga mengatakan bahwa pemain-pemain muda Rossoneri memiliki masa depan yang bagus. Milan sekarang telah memimpin dalam beberapa bulan terakhir. Mereka juga berada di posisi teratas pada musim lalu. Itu merupakan berkat segerombolan anak muda yang punya masa depan cerah, ucap Alberto Zaccheroni. Saya tidak terkejut dengan itu, justru sebaliknya, hari ini kami melihat antusiasme dan suasana yang tepat. Ia merubah beberapa hal dalam beberapa minggu terakhir. Perubahan itu sangat mempengaruhi pertandingan. Selain itu, Alberto Zaccheroni juga merasa bahwa sejumlah pemain AC Milan seperti Theo Hernandez, Rafael Leao, dan Alessandro Florenzi punya peran besar saat melawan Cagliari. Zaccheroni bahkan membeberkan 3 aspek penting yang dimiliki oleh Rossoneri dalam mengamankan posisi mereka di pucuk klasemen Serie A. Milan yang sekarang dapat melakukan hal tersebut berada di puncak berkat 3 aspek penting: kekompakan, intensitas, serta kualitas. Mereka tidak bermain di seluruh bagian lapangan tetapi berfokus di tengah dan bermain vertikal. Mereka punya kualitas dalam memenangkan duel dengan pemain lawan dan keunggulan secara statistik. Hasil yang diraih oleh mereka sekarang berkat sistem tersebut. Theo, Leo, begitu juga dengan Mesias, Calabria ditambah lagi Florenzi. Mereka membuat lini tengah lebih mendominasi dibanding lawan. Itu kuncinya. Bennacer salah satu pemain terbaik kontra Cagliari. Kessie juga memberikan kontribusi. Saya melihat Brahim Diaz berjuang sedikit lebih keras dari yang lain, sebab ia sering melakukan duel fisik dengan tim lawan agar AC Milan bisa menang. Tutup dari Zaccheroni. Alberto Zaccheroni berharap AC Milan bisa kembali meraih 3 poin saat melawan Bologna pekan depan. Kemenangan di San Siro pada hari Selasa nanti bakal mempertegas Rossoneri untuk memenangkan gelar Scudetto. Elliott negosiasi langsung dengan Presiden Lille soal transfer Steven Botman. Elliott manajemen dikabarkan tengah bernegosiasi langsung dengan Presiden Lille, Gerard Lopez, untuk membahas peluang transfer Steven Botman ke AC Milan. Outlet asal Prancis L'Equipe beberapa waktu lalu berbicara mengenai meningkatnya peluang menyaksikan Botman di skuad Rossoneri lantaran Les Doges saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi yang bakal mendorong mereka melakukan perombakan musim panas nanti. Menurut pemberitaan dari sumber Semper Milan, Milan dan pemain internasional Belanda tersebut telah mencapai kesepakatan verbal pada jendela transfer musim dingin lalu dan mereka mungkin akan merampungkan segalanya jelang Mercato musim panas nanti. Bek 22 tahun tersebut dalam hal level numerik akan mengambil alih posisi Alessio Romagnoli yang akan meninggalkan Rossoneri pada penghujung musim nanti dan akan bersaing memperebutkan peran starter dengan Pierre Kalulu untuk menemani Vigo Tomori. Negosiasi dengan Lille yang berdasar pada biaya transfer di kisaran 30 juta euro atau setara dengan 480 miliar rupiah telah dipegang oleh kedua pemilik klub secara langsung, yakni Elliott di kubu Diavolo dan Lopez di sisi yang lain. Kesepakatan antara kedua belah pihak tampaknya tidak akan lama lagi terwujud dan pertemuan penentu antara kedua manajemen kemungkinan akan digelar dalam beberapa pekan ke depan untuk menuntaskan transaksi.
Saat ini Milan tidak sedang memantau profil lain untuk lini pertahanan yang menunjukkan bahwa Botman lebih dari sekedar target bagi raksasa Serie A tersebut. Milan evaluasi penggantinya. Masa depan Balotelli terancam. Masa depan Balotelli bersama AC Milan dikabarkan jauh dari kata pasti dengan raksasa Serie A tersebut tengah mengevaluasi calon penggantinya pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut pemberitaan dari Tuttosport, Balotelli belum pernah tampil meyakinkan meskipun faktanya ia baru mendarat dari AS Monaco pada jendela transfer musim panas 2021 lalu, dan ia pun terancam bakal didebak saat Mercato kembali dibuka pada penghujung musim ini. Karena itulah, Paolo Maldini dan Ricky Massara dengan bantuan tim pencari bakat Milan tengah mengevaluasi beberapa pemain yang akan didatangkan dan menjadi bek kiri cadangan untuk klub yang baru pada musim 2022-2023 mendatang dan kedepannya. Sebuah nama pun muncul dengan surat kabar tersebut mengklaim Rossoneri telah dibuat terkesan oleh penampilan Fabiano Parisi dari Empoli pada pertandingan beberapa waktu lalu di San Siro saat ia masuk sebagai pemain pengganti, dan mereka juga merupakan penggemar performa yang dipertontonkan bintang muda tersebut secara keseluruhan. Parisi sendiri baru berusia 21 tahun dan telah mencatat 17 penampilan di Serie A bersama Azzurri musim ini, dengan membukukan 1 assist atas namanya. Dengan catatan apinya tersebut dan pertimbangan potensi yang dimilikinya, tak heran jika Milan tertarik meminangnya. Terlebih manajemen selama ini menunjukkan kecenderungan merekrut bintang-bintang muda berbakat yang bisa dikembangkan menjadi starter utama klub di masa yang akan datang. Milan ajukan tawaran kontrak besar. Origi tertarik. AC Milan dikabarkan telah menawarkan kontrak cukup besar kepada Divock Origi yang membuat striker Liverpool tersebut sangat tertarik. Isu transfer Origi telah meledak selama beberapa hari terakhir dengan banyak sumber ternama mengklaim bahwa Rossoneri tengah bersiap habis-habisan untuk berupaya mengamankan kesepakatan dengan penyerang The Reds tersebut, mengingat kontraknya bakal berakhir pada penghujung musim ini, sehingga ia bisa direkrut secara cuma-cuma. Menurut pemberitaan dari jurnalis Antonio Vitello, Milan ingin mencapai kesepakatan gaji sebesar 4 juta euro atau setara dengan 60 miliar rupiah per tahun. Pemain berusia 26 tahun tersebut dalam ikatan kontrak berdurasi 4 tahun. Alhasil secara keseluruhan totalnya bernilai 16 juta euro atau 256 miliar rupiah. Dan berkat kebijakan keringanan pajak Glordersi yang diterapkan pemerintah Italia, raksasa Serie A tersebut akan mengeluarkan 24 juta euro atau 384 miliar rupiah kotor. Striker 26 tahun tersebut pun sangat tertarik dengan wacana bergabung Rossoneri yang ingin menuntaskan transaksi dalam beberapa pekan ke depan, dan tampaknya kecil kemungkinan klausul pembaruan kontrak otomatis yang dimiliki Liverpool akan diaktifkan. Di sisi lain, Origi sejatinya bukan satu-satunya target yang dibidik Milan untuk memperkuat area penyerang tengah. Akan tetapi memiliki pemain dengan pengalaman internasional dan kualitas yang tak diragukan lagi tanpa harus mengucurkan biaya transfer tampaknya menjadi daya tarik yang pantang mereka lewatkan. Demi rekrut gelandang Napoli, AC Milan siap korbankan Ante Rebic. Kabar mengejutkan datang dari pemain sayap kiri AC Milan, Ante Rebic, yang kabarnya akan digunakan sebagai alat tukar untuk merekrut pemain Napoli, Eljif Elmas. Performa Ante Rebic sejauh ini kurang begitu mengesankan semenjak sembuh dari cedera yang ia alami pada akhir tahun kemarin. Padahal pemain Kroasia itu sempat menjadi senjata rahasia mematikan Stefano Pioli ketika Milan mengalami kebuntuan. Menukil laporan dari media terkemuka Spanyol, Marca, AC Milan disebut sangat tertarik dengan performa Eljif Elmas musim ini yang sudah mengoleksi 6 gol dan 6 assist untuk Napoli. Penampilan impresif pemain sepak bola berusia 22 tahun itu telah membantu tim kota Naples untuk bersaing memperebutkan Scudetto musim ini. Sumber yang sama mengklaim bahwa Ante Rebic dapat dikorbankan untuk Milan untuk menjadi alat tukar proses transfer Elmas ke San Siro. Adapun manajemen Rossoneri menilai harga Rebic dan Elmas berada di angka 35 juta euro. Tetapi gagasan itu tidak menarik bagi Aurelio De Laurentiis yang merupakan negosiator yang tangguh. Elmas
yang masih berusia 22 tahun sangat piawai dalam memainkan peran sebagai pemain sayap kiri ataupun playmaker. Namun musim ini Spalletti juga sering memainkannya sebagai pemain sayap kanan. Ante Rebic sendiri sejauh musim ini baru memainkan 23 pertandingan di semua kompetisi dengan sumbangsi 3 gol dan 2 assist.